sirup berseliweran di TV, udah bisa ketebak, bentar lagi pasti bulan puasa. Selain juga di pasar harga sembako yang seolah udah jadi kebiasaan kalau mau puasa atau lebaran pasti naik. Kapan ya negeri ini punya kebiasaan yang bikin hati adem? Wah, ini sih jeritan hati emak-emak kita yang harus putar otak ngadepin mahalnya harga kebutuhan rumah tangga. Gak kerasa emang waktu begitu cepat bergulir. Rasa-rasanya baru kemarin kita kumpul bareng keluarga saat Ramadan dan Idul Fitri. Bener gak? Itulah kenapa sebenarnya waktu kita hidup di dunia pun sebenarnya sangat cepat dan sebentar. Yang kemarin masih bocah, sekarang udah abg aja. Atau malah ada yang ngerasa dewasa dengan seragam putih abunya. Hikmahnya buat kita, jangan pernah deh anggap karena kita masih muda itu artinya perjalanan hidup masih panjang dan jauh dari kematian. Weleh, yakin deh, gak ada yang bisa jamin. Baca nih tafsir Quran surah Al-A'raf ayat 34, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktu mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ups, jadi bahas aja gini. Gak apa-apa deh, biar jadi reminder. Jangan sampai kita yang aku masih remaja ini dan ngerasa hidupnya masih panjang jadi mikir sah-sah aja kalau nikmatin masa muda dan bebas ngelakuin apa aja tanpa perlu diatur. Ini sih namanya ngelantur dunia. Justru seharusnya sebagai generasi muda kita harus mengisi masa ini dengan menjadi remaja keren yang bertakwa. Nah, cocok momentum Ramadan ini kita bisa pakai untuk menempa diri kita menjadi generasi bertakwa. So let's move. Bukan puasa sekedar, teman. Puasa menurut kamu itu apa? Nggak makan, nggak minum. Itu sih jawaban anak TK. Emang benar juga sih jawabannya, tapi bagi remaja smart di Islam tentu memakai puasa itu dari sekedar menahan lapar dan haus juga. Itu sih harus dipakai bingit. Ada loh hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan ini. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga haus saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kok bisa? Ya iyalah bisa. Gimana gak hangus tuh pahala puasa? Ngelakuin puasa tapi masih berkata dusta atau bohong. Nih Rasulullah SAW mengingetin melalui sabdanya, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkan, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Pokoknya yang orang puasanya nggak batas tapi bisa ngebatalin pahala puasanya adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa tapi tetap maksiat, misal mencuri dan perbuatan yang melanggar syariat dan lain. Catat sobat, jangan sampai di puasa kali ini kita merugi karena nggak dapat apa-apa atau pahala kebaikan. Padahal Allah SWT udah nyiapin pahala khusus dan spesial untuk ibadah puasa yang kita jalani ikhlas karena Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya kecuali puasa amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan demi aku. Hadis riwayat Muslim. Makanya puasa atau enggak kita cuma kita dan Allah saja yang tahu. Misal mau badan dilemes-lemesin, bibir dikering-keringin, mata disayu-sayuin, orang lain gak ada yang tahu apa sebenarnya kita masih puasa atau udah batalin puasa tanpa mereka tahu.
Tapi Allah udah pasti tahu. Ada lagi ini, sebaik-baik balasan yang Allah kasih buat orang-orang yang berpuasa. Dari Sahih bin Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada sesuatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan masuknya, nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa telah masuknya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, sesuai banget kan? Siapa juga yang gak pengen? Tunggu dulu, thanks. Untuk dapetin Grand Prix yang sekece itu, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, puasa yang kita lakukan harus berlandaskan keimanan kepada Allah SWT, karena emang Allah menyeru wajibnya berpuasa hanya kepada orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Selain sabda Rasul SAW yang mengatakan, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahalanya dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apapun perintah Allah kalau kita kerjain gak pakai landasan iman kepada Allah SWT, bakalan berat deh kerjanya. Apalagi puasa yang harus menahan, bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa yang dibahas sebelumnya tadi. Kedua, niatkan dan targetkan kalau puasa yang dilakukan untuk menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa, bukan supaya dapat hadiah dari orang tua. Ya, kalau rezeki gak akan kemana-mana saat kita bisa meraih takwa, dikasih bonus juga dari orang tua. Alhamdulillah ya. Kalaupun gak tuh Grand Prix yang Allah siapin, apa gak bikin mata berbinar, hati berbunga-bunga, pipi merona, dan bibir mengucap mau endless. Isi dan hiasi puasa kita dengan mengerjakan amalan-amalan wajib lainnya seperti sholat full 5 waktu. Buat yang masih suka bolong-bolong, sholatnya wajib. Semangat sholatnya. Menutup aurat, buat yang masih umbar aurat, niatkan Ramadan kali ini sebagai awal untuk menutup auratnya sesuai tuntunan syariat Islam. Menuntut ilmu, khususnya ilmu agama yang masih malas hadir ke kajian keislaman, azamkan diri untuk mencintai majelis ilmu, karena hidup kalau nggak pakai ilmu, apalagi ilmu Islam, alamat bakal kacau bilau. Kacau. Bantu orang tua di rumah buat masih suka bilang entar yang ujungnya gak dikerjain kalau disuruh orang tua. Yuk mulai sekarang patuh dan semangat bantu orang tua. Dan selain itu sempurnakan puasa kita dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud, tilawah Al-Quran, perbanyak sedekah, dan masih banyak lainnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amal sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah puasa itu, you can know what friend. Pada hakikatnya puasa itu melatih kita banyak hal selama syarat dan ketentuan yang disebutkan sebelum itu kita penuhi, seperti melatih kita untuk menjadi manusia yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Tafsir Quran Surah Al-Imran ayat 200. Dan catat ya, sabar itu nggak ada batasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikasih pahala tanpa batas.
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tafsir Quran Surah Az-Zumar ayat 10. So, lagi puasa tapi ternyata banyak godaan dari sana sini. Jawabannya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayo pilih bareng sama Allah terus apa mau tergoda dan join dengan syaitan. Kalau syaitan lagi beraksi menggoda, usir dan berlindung kepada Allah and kencengin kedekatan kita sama Allah. Jangan mau nurutin bisikan syaitan karena setan itu musuh yang nyata meski wujudnya tak terindra. Selain sabar, puasa juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Coba aja perhatiin, saat puasa kita dibangunkan untuk makan sahur meski mata masih sempat rapat karena ngantuk, tapi mau nggak mau bangun untuk mengamunisi tubuh yang nggak makan dan minum dari waktu subuh sampai maghrib. Dan saat azan subuh berkumandang, makan sahur pun harus diakhiri meski makanan yang kita makan enak banget. Terus saat berpuasa kita pasti nungguin beduk maghrib ditabuh dan azan maghrib berkumandang. Gak berani tuh mendahului berbuka meski semenit. Itu artinya puasa telah melatih kita untuk disiplin waktu. Keren kan? Satu hal lagi, puasa juga melatih kita melaksanakan banyak amalan-amalan baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, puasa Ramadan telah mentraining kita sebulan penuh. Itu artinya kita harus melanjutkan itu semua di 11 bulan berikutnya. Jangan sampai puasa cuma bikin kita seperti bunglon yang gak konsisten alias gampang berubah. Pasti bulan Ramadan aja rajin sholatnya, aurat ditutup. Giliran Ramadan berakhir, sholat males-malesan, hijabnya dilepas. Astagfirullah. Don't try this ya teman. Seharusnya puasa menempa kita ibarat seperti kepompong yang berubah ulat menjadi kupu-kupu cantik dan indah. Dengan menjalankan puasa full sebulan berlandaskan iman dan ilmu Islam, maka di akhir Ramadan kelak akan kita dapati pribadi diri bertakwa. Next, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dengan semangat thalabul ilmi dan mencari teman yang bisa menjadi teman surga. Ahlan wa sahlan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini Allah berikan kita hidayah untuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semangat menjalankan ibadah puasa. Barakallahu fikum.